Baik, sampai bertemu kembali di perkuliahan kita. Mungkin kita yang sedang menyaksikan video ini, mungkin pagi, siang, sore, atau malam ya. Bertemu lagi dengan video pembelajaran kita. Kita sampai di pertemuan kita yang keempat. Kita melanjutkan perkuliahan kita di materi kita ini. Saya akan coba membawakan materi berjudul Tugas Bank Indonesia. Oke, baik. Saya coba share PPT yang akan saya berikan. Baik, di materi ini kita akan membahas mengenai berbagai macam tugas Bank Indonesia ya. Ini yang perlu kita pahami lebih dulu ya. Apa saja sebenarnya tugas dari Bank Indonesia ini yang perlu kita ketahui. Karena di dalam bank dan lembaga keuangan, fungsi Bank Indonesia adalah sebagai bank sentral. Oke, baik. Kita coba bahas. Materi pembelajaran bisa diambil dari sumber buku bank, lembaga keuangan dan lainnya, kemudian uang, perbankan dan ekonomi moneter. Di sini sudah saya berikan bukunya masing-masing. Silakan kalian kalau mau membaca atau mengambil materi ini dari pengarangnya di sini sudah diberikan. Oke, karena kita berbicara masalah Bank Indonesia, kita harus tahu dulu sejarahnya, historinya. Kapan Bank Indonesia itu didirikan, apa fungsinya, dan ini perlu kita ketahui. Secara singkat saja saya terangkan di sini. Bank Indonesia ini berasal dari namanya De Javas Bank N.V. Ini dari bahasa Belanda. Diadopsi dari bahasa Belanda karena dulu kita dijajah oleh negara Belanda. Nah, ini berdiri tanggal 10 Oktober 1827. De Javas itu seperti Jawa ya. Nah, Bank Jawa gitu. Kemudian NV-nya ini bahasa Belanda. Kemudian dinasionalisasi pemerintah RI tanggal 6 Desember 1951 setelah kita merdeka. Di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24. Kemudian berdasarkan penetapan presiden berkembang kembali tanggal nomor 17 tahun 1965, Bank Indonesia akhirnya dilebur ke dalam bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia saat itu ya. Nah, Bank Negara Indonesia itu terdiri dari BNI unit 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, BNI unit 1 ini berfungsi sebagai sirkulasi sentral dan bank umum. Nah, ini dasarnya adalah Undang-Undang 13 tahun 1968. Kemudian status Bank Indonesia sebagai bank sentral dikukuhkan secara sah berdasarkan konstitusi ya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 99. Jadi terakhir Bank Indonesia itu dikukuhkan tanggal berdasarkan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1999. Oke, jadi begitu sejarahnya terbentuknya Bank Indonesia. Oke, setelah kita tahu sejarah, tentunya kita harus tahu kenapa sih perlu ada Bank Indonesia gitu ya. Nah, ini tujuannya yang pertama adalah untuk memelihara kestabilan rupiah. Karena bank ini adalah sebagai pencipta mata uang dalam negeri kita ya, bangsa kita. Nah, Bank Indonesia sebagai pengatur, sebagai fungsi regulasi di dalam menciptakan seluruh peredaran uang dan kebijakan mengenai mata uang di dalam negeri Indonesia. Nah, maksud dari kestabilan tadi apa sebenarnya? Nah, ini kestabilan ini terhadap barang dan jasa, kestabilan terhadap mata uang negara lain, dan kemudian apa yang menjadi tugas Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah? Sebenarnya apa tugas penting mereka atau tugas fungsi dari Bank Indonesia ini? Yang pertama, dia harus menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ya, kalau kita berbicara moneter berarti berbicara masalah internal suatu negara, ya, kebijakan moneter. Kalau kebijakan fiskal itu nanti kita berbicara mengenai
berhubungan dengan pajak ya, fiskal, kemudian ada kebijakan-kebijakan lain. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, kemudian mengatur dan mengawasi perbankan. Jadi bank-bank di luar Bank Indonesia ini semua akan tersentral dan diawasi oleh Bank Indonesia. Khususnya bank-bank swasta ya atau bank-bank negeri, termasuk BUMN, semuanya nanti akan diatur atau diawasi atau dikontrol lewat Bank Indonesia. Oke, seperti itu. Kemudian tugas-tugas Bank Indonesia yang perlu kita pahami, mungkin kita sudah pernah belajar dulu atau kita masih di bangku sekolah. Apa sebenarnya tugas BI ini ya? Yaitu tadi ya, melancarkan sistem pembayaran, melaksanakan kebijakan moneter, dan mengawasi bank. Nah, apa sebenarnya kebijakan moneter itu sendiri? Itu yang perlu kita ketahui. Kalau kita belajar pengantar ilmu ekonomi, kita nanti akan belajar mengenai permintaan dan penawaran, kemudian kebijakan, ada pajak. Disinilah fungsi kebijakan moneter berpengaruh untuk mengontrol dari Bank Indonesia. Nah, di sini apa saja poin penting kebijakan moneter dalam melaksanakan atau yang diatur dari Bank Indonesia? Kebijakan moneter itu seperti apa? Ya. Jadi yang pertama, dikatakan kebijakan moneter berarti kan mereka menetapkan suatu kebijakan ya, menetapkan suatu regulasi bagaimana mereka menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. Jadi sasaran moneter mereka sebenarnya apa? Ini tentunya akan diikuti dengan sistem perhitungan pasar, ya, perdagangan pasar, kemudian sistem perdagangan ini akan berpengaruh di sini. Kemudian yang B, kebijakan moneter ini juga berbicara mengenai pengendalian dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi. Ya. Oke, di sini yang perlu kita ketahui tidak terbatas pada operasi pasar, terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun falas. Nah, ini kebijakan moneter atau disebut Lembaga Moneter Dunia disebut dengan IMF, Infant Mortality Fund ya. Nah, kalau kita berbicara moneter berarti kita berhubungan dengan luas ya, berbicara dengan internal maupun eksternal. Nah, di sini makanya pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun falas ya. Kalau kita berbicara falas itu berbicara masalah nilai kurs, kemudian nilai mata uang asing terhadap rupiah dan lain-lain. Kemudian penetapan tingkat diskonto. Diskonto itu adalah sistem suku bunga ya, sistem suku bunga. Kemudian penetapan cadangan wajib minimum, dan kemudian moneter juga berbicara mengenai pengaturan kredit atau pembiayaan atau disebut dengan fund ya, atau disebut dengan finance ya. Oke, itu berbicara dengan itu. Kemudian yang C, kebijakan moneter juga memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Syariah ini memiliki peraturan tersendiri ya di dalam standar keuangan, karena kita di dalam standar keuangan kita syariah ini ada tersendiri, peraturan standar akuntansi keuangan syariah. Beda dengan PSAK umum ya. Nah, ini makanya prinsip syariah dengan prinsip standar akuntansi keuangan umum itu berbeda. Paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Nah, jadi ada batas time limit waktu tertentu jika ada masalah atau masalah keuangan, kesulitan pendanaan. Itu sejumlah 90 hari batasnya. Oke, kemudian kalau tadi dia memberikan kredit, kemudian melaksanakan kebijakan nilai tukar ya, berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Kemudian mengelola cadangan devisa, kemudian menyelenggarakan survei secara berkala. Oke, itu jadi kebijakan-kebijakan moneter yang diatur. Poin-poinnya adalah seperti yang sudah tadi kita katakan ada 3 ya, atau mungkin sini sudah ada 5 ya, A, B, C, D, E, F. Oke, kemudian yang kedua, kalau tadi kita berbicara mengenai masalah kebijakan moneter, sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Fungsi dari suatu Bank Indonesia ini adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksudnya menjaga kelancaran sistem pembayaran ini seperti apa? Nah,
Jadi kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia ini memiliki wewenang, memiliki otoritas ya. Dia otoritasnya dalam melaksanakan dan memberikan persetujuan atau izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Nah, makanya sekarang kita coba lihat di lapangan, begitu banyak lembaga-lembaga pembiayaan yang ada di lapangan. Apa saja coba kita bisa sebutkan, Adira Finance, terus kemudian Clipan Finance, semua yang berhubungan dengan kata-kata finance di belakangnya. Nah, fungsi Bank Indonesia adalah sebagai fungsi regulator dan mereka berfungsi sebagai controlling yang melihat kelancaran sistem pembayaran atau sistem pendanaan yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut. Nah, itulah fungsi dari kebijakan dari Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, selain dia memberikan persetujuan dan izin, dia juga harus mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Mereka harus lapor. Ya, makanya mereka ini, terutama kalau sudah perusahaan terbuka, dia harus membuat suatu laporan keuangan yang sudah dipublish, ya, dipublish supaya masyarakat umum dan stakeholder atau emiten ini bisa melihat kondisi keuangan perbankan tersebut atau pembiayaan dana tersebut ya. Jadi seperti itu. Kemudian menetapkan penggunaan alat pembayaran. Jadi Bank Indonesia ini juga bisa menetapkan penggunaan alat pembayaran. Apa saja caranya untuk menetapkan alat pembayaran? Seperti yang kita ketahui, alat pembayaran itu banyak sekarang ya. Seperti kemarin kita sudah belajar transfer, inkaso, atau mungkin sekarang RTGS, atau sekarang cek. Nah, itu adalah bentuk-bentuk fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank lain supaya bisa memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Nah, kemudian mengatur sistem clearing antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing. Nah, clearing itu artinya transfer antar bank. Jadi kalau misalkan Bank BCA mau transfer ke Bank BRI, nah ini semua akan diatur. Namanya clearing ya, sistem clearing. Sistem antar transfer antar bank. Kemudian menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Jadi penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank ini semua akan terrecord ya di Bank Indonesia. Makanya seluruh transaksi perbankan, baik itu bank konvensional maupun bank modern sekarang ini, semua akan tersentral ke dalam namanya database DBHIN, database Bank Indonesia, atau makanya sekarang sistem informasi debitur atau disebut dengan SID ya, sistem informasi debitur. Makanya di dalam nasabah itu memiliki namanya satu identitas. Ketika kita melakukan mendaftar sebagai nasabah, ada diberikan namanya CIF ya, Customer Identified PIN. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian F, menetapkan macam harga ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dalam tanggal mula berikut sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi harga ciri uang ini sebagai alat ya yang dilakukan untuk sebagai alat pembayaran yang sah. Oke. Selain itu juga mengenai kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia juga mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Seperti sekarang kita tahu ya, berapa kali kita menciptakan uang dan itu semuanya tergantung dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki otoritas. Kalau uang yang dulu itu sudah tidak berlaku lagi. Sekarang kita sudah menggunakan uang yang terbaru. Itu adalah bentuk dari otoritas Bank Indonesia dalam mengedarkan uang rupiah. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan poin yang ketiga? Bank Indonesia berfungsi untuk mengatur dan mengawasi bank. Nah, jadi mengatur artinya mensupervisi, artinya semua bank-bank yang ada di sini, semua bank-bank yang ada sekarang ini, semua akan tersentral terhadap Bank Indonesia. Nah, makanya perlu ada namanya pucuk pimpinan di dalam satu instansi perbankan, itu disebut dengan bank sentral atau disebut dengan Bank Indonesia. Nah, selain mengatur, dia juga harus bisa mengawasi. Makanya di dalam fungsi bank sekarang sudah terbagi ya. Dulu belum ada namanya otoritas jasa keuangan. Sekarang Bank Indonesia sekarang sudah memiliki fungsinya sendiri. Nah, untuk masalah pembiayaan lembaga keuangan sekarang sudah terfokus pada otoritas jasa keuangan. Nah, sedangkan untuk bank-bank sekarang semua tersentral pada Bank Indonesia. Kalau dulu hanya satu,
yang mau lembaga keuangan atau bank itu cuma satu, itu diatur oleh Bank Indonesia. Sekarang sudah terbagi menjadi dua. Oke, kita akan coba melihat secara fokus menurut perbankan terlebih dahulu ya, karena kita tidak membahas masalah OJK. Nah, dalam hal mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia ini berwenang yang pertama menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Ya, jadi Bank Indonesia sebagai fungsi regulator, mereka memiliki prinsip kehati-hatian. Jadi mereka tidak bisa menetapkan segala sesuatunya itu dengan dasar kesalahan ya. Jadi mereka perlu namanya perhitungan waktu dan kecekatan ya, kecekatan dalam melihat kejadian-kejadian. Nah, contoh seperti ini. Ketika misalkan suatu perbankan mengalami kesulitan keuangan, apakah masalah tersebut disebabkan karena kecurangan, fraud, atau memang kondisi perbankan tersebut yang memang sangat sulit, atau masalah pendanaan di internal perusahaan tersebut yang sulit, sehingga untuk operasional perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik, menyebabkan terjadinya kesulitan keuangan. Nah, ini harus perlu dianalisa. Nah, Bank Indonesia sebagai fungsi regulator, mereka harus melihat dan mengawasi kenapa terjadi kesulitan keuangan di satu bank ini. Nah, ini mereka akan melihat dan mereka akan melakukan tindakan audit, dan kemudian akhirnya mereka akan melakukan intervensi terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil. Apakah nanti bank tersebut akan di merger atau kemudian bank itu akan ditutup, itu nanti akan dilihat untuk dalam proses akhirnya dalam pengawasan bank. Nah, makanya kita lihat banyak ya dulu bank-bank itu yang kolaps ya, bank-bank itu kolaps atau mungkin bank-bank itu yang merger, dan itu biasanya terjadi karena kesulitan keuangan, dan akhirnya Bank Indonesia memberikan arahan dengan cara satu sisi dengan joint finance atau dengan merger ya, kemudian atau dengan konsolidasi. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang B, memberikan dan mencabut izin usaha bank. Nah, ini tindakan yang yang dimiliki otoritas Bank Indonesia, karena bisa saja ini terjadi ketika misalkan bank itu sudah tidak sehat, ya, sudah tidak mampu lagi memberikan dana, ya, memberikan dana, kemudian tidak mampu lagi menyalurkan kredit atau peredaran uangnya semakin lambat, tingkat NPL-nya, NPL itu ada tingkat angsurannya yang macet ya, karena terlalu banyak kredit yang dihasilkan tetapi macet dalam pembayaran, akhirnya menyebabkan kerugian terhadap nasabah. Nah, ini akan maka Bank Indonesia akan melakukan pencabutan izin usaha bank. Oke, yang ketiga, Bank Indonesia juga mengatur dalam hal memberikan izin pembukaan, membuka dan menutup, serta pemindahan kantor bank. Oke, makanya kalau kita lihat ya, contohnya Bank BUMN atau Bank Indonesia atau Bank BRI lah ya, kita lihat banyak Bank BRI di tingkat-tingkat kecamatan, karena itu adalah fungsi Bank Indonesia akan melihat. Tujuan bank adalah untuk memberikan pelayanan kepada nasabah dalam bentuk keuangan. Nah, makanya di setiap desa, di setiap kecamatan, bank ATM, terus kantor cabang Bank Indonesia itu pasti ada. Ini tujuannya adalah Bank Indonesia akan melihat pelayanan apa yang belum ada mengenai perbankan di setiap daerah. Makanya di sini Bank Indonesia bisa memberikan izin atau melakukan penutupan dan pemindahan kantor bank. Oke, seperti itu. Hal yang lain mungkin Bank Indonesia bisa memberikan persetujuan ini atas kepemilikan dan kepengurusan bank. Nah, ini. Jadi ada perlakuan khusus ya bagi pemilik satu bank, khususnya bank swasta, bagaimana mereka bisa memiliki satu bank dengan cara memiliki standar-standar yang berlaku ya untuk memiliki satu perbankan. Nah, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha. Nah, ini adalah tugas Bank Indonesia, mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan BI. Jadi seperti tadi sudah saya singgung,
Bank Indonesia harus memberikan laporan tertulis ya, dan itu biasanya harus dipublish artinya semua masyarakat melihat dan mengetahui bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat dan tidak mengalami kesulitan atau tidak mengalami kerugian. Nah, inilah tugas dari Bank Indonesia. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila ditentukan. Nah, ini maka diperlukan adanya audit ya. Audit ini biasanya kalau dulu waktu saya bekerja biasanya audit itu setahun sekali setiap akhir tahun dan biasanya berkala itu 3, 6, 9 sampai 12. Nah, itu biasanya diaudit yang pertama oleh internal audit, kemudian external audit, dan akhirnya terakhir diaudit oleh Bank Indonesia. Oke, seperti itu. Kemudian memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi, mengatur dan mengimbangkan informasi antara bank. Oke, kemudian hal yang lain mengatur dan mengawasi bank mengambil tindakan terhadap satu bank. Ini menurut penilaian BI dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Nah, ini juga tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Kemudian tugas mengawasi bank anak dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Jadi bank-bank yang memiliki anak perusahaan ini biasanya diawasi oleh sektor jasa keuangan yang independen. Nah, makanya disebut dengan OJK dan dibentuk dengan undang-undang. Oke, hubungan dengan pemerintah, Bank Indonesia ini diatur dalam tadi ya, sudah kita tahu sejarahnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 99. Jadi, hubungan dengan pemerintah, Bank Indonesia ini bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Jadi, kas negara ini semua tersimpan atau aliran peredaran uang di negara ini semua tersimpan di dalam Bank Indonesia, ya, bukan di dalam instansi yang lain, tidak ada di dalam misalkan di dalam otoritas jasa keuangan, bank pemeriksaan keuangan, bukan. Jadi semua tersimpan dan terrecord transaksi negara ini di dalam Bank Indonesia. Oke, kemudian yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah BI dapat menerima pinjaman luar negeri. Nah, ini jadi kita memiliki bank sentral, artinya kita bisa melakukan pinjaman juga ke luar negeri dan bisa menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri. Oke, jadi seperti itu. Jadi semacam bendaharanya ya. Kalau Bank Indonesia itu semacam bendahara kalau di dalam satu organisasi, hingga dia bisa minjam, kemudian dia bisa menyalurkan, dan seperti itu. Kemudian pemerintah wajib meminta pendapat BI atau mengundang BI dalam sidang kabinet. Nah, yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI. Jadi sewaktu-waktu Bank Indonesia ini perlu ikut dalam rapat. Biasanya ini dalam pengesahan anggaran pendapatan belanja negara, kemudian pemilihan pejabat negara, ya, karena terkait dengan masalah perekonomian, misalkan pinjaman luar negeri. Nah, Bank Indonesia ini harus diikut sertakan, karena lembaga inilah yang akan mengatur dan mencatat semua pinjaman, aset negara, dan itu ada di dalam catatan Bank Indonesia. Oke. Kemudian yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah. Nah, ini sudah saya singgung tadi, ada rencana anggaran pendapatan belanja negara. Nah, ini semuanya diatur di dalam atau di Bank Indonesia ini bisa memberikan pertimbangan ya, memberikan masukan mengenai era APBN. Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI berkaitan dengan penerbitan surat utang negara. Nah, ketika suatu negara membutuhkan suatu pinjaman, biasanya Bank Indonesia, contohnya kita ini, biasanya akan diikut sertakan dalam penerbitan surat-surat utang negara. Surat-surat utang negara itu sangat banyak ya. Bisa disebut dengan letter of intent, kemudian disebut dengan obligasi, penerbitan obligasi, kemudian dan lain-lain. Ya. Oke, makanya Lembaga Moneter Dunia atau IMF ini sebagai lembaga untuk mengatur pinjaman kepada setiap negara-negara yang membutuhkan dana. Oke, biasanya negara membutuhkan untuk apa? Infrastruktur, ya, kemudian untuk peningkatan pendapatan, kemudian untuk operasional negara, ya, pendapatan belanja negara. Nah, ini biasanya negara itu melakukan hutang itu seperti itu. Kemudian Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat utang yang diterbitkan pemerintah. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Jadi yang paling dilarang itu adalah Bank Indonesia yang punya negara
dia malah memberikan kredit kepada pemerintah. Ya, itu yang dilarang ya. Seharusnya Bank Indonesia itu memberikan kredit kepada pihak swasta. Oke, hubungan dengan dunia internasional. Nah, tadi sudah saya katakan, dengan dunia internasional berarti berhubungan dengan IMF tadi ya. Lembaga PBB itu adalah diatur oleh atau banyak ya lembaga moneter dunia, itu IMF, kemudian ada lagi kalau untuk ILO ya, itu untuk oil ya, dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, organisasi dan lembaga internasional. Oke, tadi sudah kita bahas mengenai uh, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah, kemudian tugas-tugasnya, kemudian dasar hukumnya, dasar konstitusinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam clearing. Nah, ini adalah satu jenis produk atau transaksi perbankan yang ada di Bank Indonesia. Tadi kita sudah membahas atau menyinggung sedikit mengenai clearing. Clearing itu atau disebut dengan the act of exchanging drafts on each other and setting the difference. Nah, jasa penyelesaian hutang piutang yang terbang dengan cara saling menyerahkan warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing yang dikoordinir oleh Bank Indonesia. Ini disebut dengan clearing. Warkat, alat lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam satu lembaga yang disebut dengan lembaga clearing. Contoh warkat, cek, biliet giro, surat bukti penerimaan transfer, wesel bank, dan nota kredit. Itu disebut dengan clearing. Oke. Jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang dikliringkan di lembaga clearing yang dikoordinir oleh Bank Indonesia. Oke, seperti itu. Nah, kemudian lembaga clearing ini dibentuk pada tanggal 7 Maret 1967. Nah, ini ya. Sebentar, saya coba cek dulu ininya. Proses penyelesaian clearing. Nah, sistem clearing ini ada manual, semi-otomasi, otomasi dan elektronik. Nah, ini proses penyelesaian clearing. Nah, itu tadi clearing. Nah, sekarang kita akan melihat lagi bentuk yang lain disebut dengan bank garansi. Nah, bank garansi atau disebut dengan guarantee bank ya. Nah, bank garansi ini adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak penjamin tidak memenuhi kewajibannya. Jadi jaminan pembayaran diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Jadi bank garansi. Tiga pihak yang ada dalam penerbitan bank garansi, kemudian proses penerbitan bank garansi bagaimana, ini akan fokus pembahasan kita. Nah, sekarang kita perlu ketahui dulu apa saja sih jenis-jenis bank garansi. Ya. Ada bid bond. Bid bond disebut juga tender bond, jaminan penawaran, advance payment bond, jaminan uang muka, performance bond, jaminan pelaksanaan retention. Atau retention bond adalah jaminan pemeliharaan. Nah, kemudian adalah disebut dengan manfaat bank garansi. Nah, ini mempermudah lancar urus bisnis. Apa sih yang perlu diperhatikan bagi penerima bank garansi? Nah, kan kalau bank garansi kan berarti kan jaminan pembayaran ya diberikan kepada pihak penerima jaminan. Ya. Jadi kita memberikan jaminan pembayaran diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Oke, apa ini perlu diperhatikan bagi penerima bank garansi? Yang pertama, pastikan keaslian dan keabsahan bank garansi dengan cara menghubungi bank penerbit. Nah, ini yang paling penting, pastikan keasliannya. Yang kedua, periksa masa berlaku bank garansi sesuai dengan jangka waktu proyek Anda. Periksa dan pahami syarat klaim untuk memudahkan melakukan klaim apabila diperlukan. Nah, ini contoh bank garansi seperti ini. Ya, kini kita bisa lihat. Ini jadi ada nama judulnya. Nah, di sini ada expired date-nya, tanggal berapa diterbitkan, issue bank ref-nya yang sini. Dan bank garansi ini memiliki expired.
ya, masa waktu. Nah, di sini. Kemudian beneficiary-nya kepada siapa dan aplikasinya. Nah, kami di sini ditulis we have been request to advise to you the following letter of credit as issued by Third Hong Kong Bank. Jadi di sini dia si Megabank Corporation ini memberikan bank garansi kepada Third Hong Kong Bank sebagai bank ya untuk memberikan garansi bank ya. Nah, memberikan garansi bank atau bank garansi kepada pihak lain. Nah, di sini ditujukannya kepada siapa nih namanya ya? Dalton Supply and Co ya, Georgia. Nah, ini sign commercial invoice. Nah, ini packing last untuk copies. Nah, ini. Nah, jadi di sini semuanya jelas. Ini disebut dengan bank garansi. Jadi semacam surat yang diberikan kepada bank. Nah, ini akhirnya disimpan oleh bank. Ini sebagai bank garansi jika si pemberi garansi ini dia tidak mampu memberikan pembayaran. Oke, seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis jasa bank lainnya. Nah, ini penting juga kita tahu jenis-jenis jasa bank. Jenis-jenis jasa bank yang akan sangat tergantung apakah tersebut BPR, bank konvensional, ataukah bank syariah. Ada berbagai macam jenis jasa bank. Yang pertama kemarin sudah kita belajar transfer ya, inkaso. Nah, ini kemudian inkaso sudah ya, kemarin kita sudah bahas. Nah, ini bentuk inkaso ya, kemarin kita sudah belajar, kalian jadi tahu bentuknya. Ini ada nama. Nah, ini Bank Mandiri ya. Ini nama, nah ini tujuan transaksi. Nah, ini. Oke, jadi jangan sampai bingung, inkaso seperti ini. Jadi pihak bank yang akan memberikan menagih. Nah, ini jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Jadi saya punya uang, terus saya mau minta tolong kepada bank, salah satu bank untuk menagih piutang saya kepada orang lain atau kepada kliennya. Nah, tugas bank ini berarti sebagai perantara untuk menagih. Nah, contoh apabila kita memperoleh selembar cek oleh bank, angkatnya dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso. Nah, warkat-warkat yang dapat ditagih itu bisa melalui inkaso, misalnya cek, bilet giro, wesel, dan dividen. Nah, ini kan. Nah, ini biasanya ada penelitian khusus. Nah, ini seperti ini. Nah, ini Bank Rakyat Indonesia. Jadi dia menagih melalui warkat ya. Di sini ada tulisannya harap diinkasokan warkat tersebut di bawah ini. Nah, harap ditagih gitu ya, maksudnya harap ditagih warkat tersebut di bawah ini. Oke. Jenis-jenis jasa bank ya tadi sudah kita belajar kemarin, ada safe deposit box ya. Bentuknya berupa kotak di mana terdapat ukuran dari besi baja ya, agak sulit. Nah, biasanya apa saja yang disimpan? Ini sertifikat deposito, saham, akte pernikahan, tanah, obligasi, kelahiran, ijazah. Nah, ini adalah benda-benda yang simpan dalam deposit box, emas, mutiara, berlian, intan, permata. Oke, ini contoh safe deposit box. Ini biasanya ada di perbankan ya. Dan ini nggak semua perbankan punya, tapi hanya bank-bank tertentu ya yang memiliki safe deposit box. Ya. Jenis-jenis bank lain ya, ini ada bank card. Bank card adalah kartu plastik ya, seperti ATM, traveler's check. Nah, ini bentuk dari traveler's check, kemarin kita sudah belajar ya. Ini semacam karcis ya, seperti karcis. Nah, di sini ada nilai nominalnya, kemudian ada tanggal, ada ditujukan kepada siapa, terus atas nama siapa ya, dan tentunya di sini ada tanda tangannya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis jasa bank yang lain ada disebut dengan LC atau Letter of Credit. Nah, Letter of Credit ini jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus bank termasuk barang dalam negeri. Nah, kegunaan letter credit ini menampung dan menyelesaikan kesulitan importir maupun penjual. Nah, ini biasanya digunakan oleh para pedagang ya, pedagang luar atau pada saat mengimpor atau mengekspor barang. Pembukaan letter credit ini untuk importir dilakukan nasabah melalui bank disebut dengan opening bank atau issuing bank.
Nah, ini eksportir berhubungan dengan bank pembayar atau disebut dengan advising bank. Nah, jadi lebih letter of credit ini akan lebih berguna bagi mereka para eksportir atau importir. Nah, pelaku LC, itu yang pertama kalian harus tahu. Ada yang disebut dengan applicant. Nah, ini pemohon kredit atau disebut dengan importir, pembeli yang mengajukan aplikasi LC. Jadi importir adalah membeli barang dari luar negeri dikirim ke dalam negeri. Itu disebut dengan applicant ya. Kemudian beneficiary adalah eksportir, kebalikan dari applicant. Kalau beneficiary adalah kita mengekspor barang ke luar negeri atau kita sebagai penjual yang akan menjual produk kita ke luar negeri. Disebut dengan yang menerima LC. Jadi kita yang menerima LC. Ya. Kemudian issuing bank atau opening bank adalah bank pembuka. Jadi siapa transaksi kita nanti akan dilakukan di bank apa. Nah, makanya bank tersebut disebut dengan issuing bank. Ya, advising bank, bank yang meneruskan LC. Ya. LC yaitu bank koresponden atau agent yang meneruskan LC kepada beneficiary atau kepada pihak penjual yang menerima LC. Ingat ya, menerima LC itu penjual itu menerima LC. Ya. Kalau pembeli itu mengajukan aplikasi LC. Jadi yang menjual itu yang menerima LC. Jangan sampai terbalik, penjual adalah yang menerima LC. Ya, menerima LC ya penjual. Jadi ada orang yang beli, jadi kita terima LC dari si pembeli. Itu yang disebut dengan beneficiary. Oke, jangan sampai terbalik. Kemudian confirming bank. Confirming bank adalah bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan issuing bank. Kemudian paying bank, bank yang secara khusus ditunjuk dalam LC untuk melakukan pembayaran dan beneficiary berkewajiban menyerahkan. Oke, kemudian carrier adalah pengangkut barang yang dikirim. Perusahaan pelayaran, nah ini biasanya makanya kontainer-kontainer ya, kontainer-kontainer. Nah itu disebut dengan carrier. Itu pengangkut barang yang dikirim perusahaan pelayaran atau penerbangan untuk di berbagai negara dengan perbatasan darat, juga perusahaan angkutan darat seperti truk, kereta, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Atau kalau kita sebut sehari-hari kalau di darat itu seperti ekspedisi ya, tapi kalau di dalam di perdagangan dunia ini kan mereka kan lewat darat, laut, udara, ini disebut dengan carrier. Nah, jenis-jenis LC ada revocable LC, irrevocable. Nah, ini istilah-istilah ya. Clean letter of credit, documentary letter of credit, revolving, back-to-back, transferable, dan lain-lain. Oke, ini bentuk LC. Jadi semacam surat berharga, seperti surat. Nah, ini diberikan kepada bank guarantee. Nah, ini bentuknya. Oke, seperti itu. Sebentar.
Oke, kita lanjut ya. Saya cek dulu tadi. Kita masuk ke keuntungan jasa-jasa bank bagi bank. Jasa-jasa bank bagi bank ya. Jadi keuntungan jasa-jasa bank itu sebenarnya apa sih bagi bank? Nah, keuntungannya yang dapat diperoleh oleh pihak bank tentunya kenapa sih mereka menerbitkan jasa-jasa ini? Tentunya ada selisih antar bunga simpanan dengan bunga kredit ya, itu pasti. Nah, karena dengan begitulah mereka bisa terus uh, membiayai operasional kebutuhan mereka sehari-harinya tentunya ya. Selain itu ada lagi keuntungan yang dapat diperoleh perbankan. Apa itu kelebihan dan keuntungan yang diperoleh dari perbankan? Nah, perbankan itu biasanya memotong biaya administrasi. Kalau kita nabung biasanya dipotong ya. Biaya administrasi itu digunakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi. Nah, kemudian ada biaya kirim, ada ongkos kirim. Biaya dikirim ini biasanya ongkos kirim ini seperti mengirim jasa antar bank ya, mentransfer pembayaran antar bank ini juga bisa. Kemudian ada biaya tagih, nah ini seperti tadi inkaso tadi ya. Jadi kita tenang saja di rumah, yang penting piutang saya bisa ditagih oleh bank tersebut. Nah, itu disebut dengan biaya tagih. Ini biasanya disebut dengan jasa clearing atau jasa inkaso ya. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak usah pusing, kita sebagai pengusaha misalkan kita mau nagih nih setiap tanggal 10 atau tanggal 2 setiap bulannya ada tagihan yang perlu kita tagih kepada pihak pihak klien. Nah, kita tinggal suruh saja salah satu bank kita bikin inkaso. Nah, nanti bank tersebut yang akan menagih. Nah, itu namanya sebut. Nah, makanya bank tersebut nanti akan membebankan biaya tagih. Seperti itu. Biaya provisi dan komisi. Biaya ini dibebankan kepada jasa kredit. Nah, provisi dan komisi ini relatif. Waktu saya bekerja dulu ketika ada orang yang mau minjam, itu biasanya dia provisi itu sekitar 3%. Ya, 3% dari jumlah plafon yang diberikan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian biaya sewa. Biaya ini dibebankan kepada nasabah yang menggunakan fasilitas safe deposit box. Ya, biaya sewa ini biasanya untuk biaya penyimpanan dan besar sewa tergantung dari besaran safe deposit box. Oke, kemudian ada lagi disebut dengan real time gross settlement. Nah, ini tolong diingat ketika nanti kalian sudah bekerja, kalian mau transfer nih ke bank lain. Nah, itu maksudnya nanti ada sistem namanya RTGS, real time gross settlement. Jadi RTGS ini adalah proses penyelesaian akhir transaksi yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Jadi cepat di mana rekening peserta dapat didebit ya. Jadi rekening peserta dapat didebit itu artinya bisa ditambahkan. Nah, di kredit atau berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Jadi saat itu juga bisa didebit atau dikredit, bisa ditambahkan atau dikurangi, maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan sistem RTGS, peserta pengirim melalui terminal RTGS tempatnya mentransmisikan transaksi pembayaran ke pusat pengolahan sistem RTGS. Nah, ini akan cepat, pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan elektronis kepada pusat penerima. Nah, kecukupan saldo peserta pengirim adalah penting, ya, karena dalam sistem RTGS hanya diperbolehkan untuk mengkredit peserta lain. Oke, seperti itu ya. Nah, penerapan sistem RTGS dimulai sejak 17 November 2000. Nah, ini dengan nama sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Jadi, ketika nanti kalian sudah bekerja atau kalian nanti pergi ke bank, kalian mau transfer dalam tentunya dengan jumlah yang biasanya kalau kita berbicara RTGS transaksinya itu puluhan juta ya, tujuannya supaya lebih cepat. Nah, ini beda dengan transfer biasa, apalagi kalau transfer antar bank itu biasanya memakan waktu sehari ya atau 2 hari. Nah, kalau RTGS dia biayanya lebih tinggi tetapi lebih cepat. Oke. Nah, di sini ada kuis ya, ada kuis. Silakan kalian jawab. Nah, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ketika kita nanti akan tatap muka. Nanti kita akan mengadakan tatap muka ya. Nah, ini sebutkan dan jelaskan masing-masing kegiatan bank, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana bank, jelaskan pengertian cek dan bilet giro dan perbedaan antara cek dan bilet giro. Nanti akan kita coba bahas. Oke, nanti ini nggak usah diskusi kelompok nanti saja. Oke, ini tidak perlu.
Oke, ini tidak perlu. Ini buat pemahaman kalian saja jika kalian mau menulis. Oke, jadi seperti itu ya. Ada kuisnya. Oke, ini sama ya. Ini saya hapus saja, ini sama. Ada copy 2 kali ya. Oke. Saya copy 2 kali tadi. Oke, oke. Oke, jadi begitu untuk materi kita di pertemuan kita yang keempat. Oke, nanti coba saya akan memberikan tugas ya. Nanti silakan kalian lihat di data. Coba nanti saya akan coba lampirkan tugas. Nanti kalian tinggal kumpulkan melalui link ini juga. Ya, coba nanti akan saya coba cek dulu ya. Oke, jadi video ini akan saya simpan di Siakat dan tugasnya akan saya berikan kembali di Siakat. Nanti pengumpulannya akan saya coba umumkan lewat mana ya, saya belum coba karena kita masih baru full online, saya belum mengerti pengumpulannya lewat apakah bisa melalui Siakat atau lewat nanti saya akan bikin melalui Google Classroom. Oke, baik, nanti akan saya hubungi, akan saya coba lampirkan untuk tugasnya. Nanti kalau bisa berarti kalian tinggal lampirkan saja melalui Siakat, link Siakat ya. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan kita di keempat ini dan semoga tugasnya bisa saya lampirkan dan bisa kalian kerjakan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.